Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini insyaallah kita akan bahas tentang dampak buruk dari orang yang suka debat. Ya. Dan juga berantem. Ya. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 204-205. Allah mengatakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzul hisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ada di antara manusia yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, pintar ngomong bahasa gampangnya tentang kehidupan dunia, ya, dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang paling keras. Ya, ketika dia berpaling maka berjalan di muka bumi untuk memusnahkan dan merusak tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa apabila dia berbicara, bicaranya indah bagi pendengarnya. Kalau ngomong, ya, engkau mengira dia berbicara dengan perkataan yang berguna. Bahkan ia menegaskan bahwa apa yang dibicarakan, ya, merupakan dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebenaran, dan memberitahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Padahal dia berbohong. Ya, kenapa? Kalau seandainya dia benar, pasti perkataan dan perbuatannya akan sesuai dengan kondisinya. Ya, sebagai seorang mukmin, bukan orang munafik. Ya, makanya sekarang ini banyak yang pintar ngomong, tapi ternyata palsu. Nasallahu afiyah wasallam. Itu kenyataannya. Ya. Padahal dia penentang yang keras. Jadi apabila berdebat dengannya, engkau akan mendapatkan permusuhan yang keras, sengit, bahkan fanatik, segala macam hal yang menyebabkan menjadikan dia orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Ya, bukan seperti akhlaknya orang-orang mukmin, memberikan kemudahan, tunduk kepada kebenaran, toleransi. Ya, tapi orang ini enggak. Jadi antara omongannya sama kenyataannya berbeda jauh, bahkan bertolak belakang. Kenapa? Karena orang ini pintar apa? Pintar debat. Ini yang jadi senjatanya dia. Orang itu tertarik gara-gara pintar ngomong. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu
pada prinsipnya dia cuma keluar-keluar di luar aja, keluar-keluar di mulut saja dengan mengatakan engkau tuh benar-benar Rasulullah. Orang mukmin aja sikapnya nggak kemudian berlebihan seperti orang munafik, karena orang yang palsu pasti berlebihan. Sedangkan orang yang mereka beriman sebenarnya mereka tidak berlebihan dalam bersikap. Orang-orang yang tidak sesuai dengan pembicaraan dengan perbuatannya, pada prinsipnya mereka apa? Mereka ini pada prinsipnya suka apa? Menyembunyikan kepalsuannya dengan bersikap berlebihan seolah-olah supaya manusia melihat dia sebagai orang yang baik. Justru ini orang-orang yang palsu. Ya. Kemudian kenapa orang munafik bisa seperti itu? Karena pada prinsipnya mereka takut sama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka ini suka memberikan pembenaran terhadap apa yang mereka katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dikatakan bahwa dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, yaitu Nabi Isa. Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan bermaksud untuk apa? Debat. Intinya ngajak debat tok sudah. Ya. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah bersabda, tidak sekali-sekali kaum sesat sesudah mendapatkan petunjuk yang telah ada di kalangan mereka, melainkan Allah akan wariskan kepada mereka suka debat. Jadi orang itu habis dapat hidayah kemudian tersesat, biasanya mereka suka debat. Itu tanda-tandanya, suka bantah. Makanya antum melihat dulunya Muslim jadi pendeta, kerjaannya apa? Debat terus kemana-mana. Ini yang terjadi. Jadi subhanallah, orang habis dapat hidayah kemudian tersesat, mereka akan terus membenarkan dirinya, memberikan pembenaran dengan cara apa? Dengan suka bertengkar, dengan debat tadi. Kemudian orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka menjadikan kebenarannya sebagai bentuk untuk mencari pembelaan dan pengakuan, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari kebenaran. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kita ini disuruh ninggalin debat walaupun kita ini benar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Al-Albani, dikatakan ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan yang berkepanjangan, debat kusir. Artinya kita sudah tahu orang ini bakal nolak, bakal membantah, bakal nggak mau tahu. Maka harusnya kita apa? Berhenti, bukan lanjut debat. Ya, orang yang meninggalkan berdebat panjang meskipun dia dalam kondisi benar, maka Rasulullah SAW bersiapkan untuknya apa? Surga di pinggiran, menjamin buat dia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la yajidu abdan haqiqatan iman hatta yada al-mira' wa huwa muhiq wa yada al-kadhib wa fil mizah wa huwa yara annahu law syaa la ghalab. Ya, dikatakan seorang itu nggak akan pernah merasakan hakikat iman yang sebenarnya sampai dia bisa meninggalkan perdebatan yang berkepanjangan meskipun dia dalam kebenaran. Kalau dia bisa meninggalkan itu, maka dia merasakan bagaimana kebenaran yang sebenarnya, iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena jaga dirinya untuk nggak debat panjang-panjang, yaitu debat kusir yang ada manfaatnya.
Kemudian juga meninggalkan berbohong walaupun hanya bercanda. Ini soft tapi apa? Bohong. Ya, padahal dia tahu bahwa dia pasti menang dalam perdebatan. Tapi apa? Ditinggalin. Kenapa? Karena ternyata debat itu punya efek jelek di hati. Apa efeknya? Disebutkan oleh Imam Ishaq ibn Isa, dikatakan di dalam kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, Jamil Ulum wal Hikam, bahwa Imam Malik ibn Anas pernah mengatakan debat kusir dan pertengkaran dalam masalah ilmu akan menghapuskan cahaya ilmu dari hati seseorang. Artinya dia bukan tambah pintar, akhirnya tambah jahil. Gara-gara debat kusir. Karena Allah hilangkan keberkahan ilmunya. Dimatikan cahaya ilmunya gara-gara debat. Kemudian yang kedua, efeknya apa? Dikatakan oleh Imam Malik ibn Anas bahwa al-mira' fil ilm yuqasil qalb wa yurithud daghan. Perdebatan dalam masalah ilmu akan mengeraskan hati dan menyebabkan kedengkian bagi orangnya. Kalah dengki, menang dengki. Itu realitanya. Jadi bukannya tambah membawa kebenaran, tambah membawa kepada keburukan. Akhirnya muncul yang namanya hati tambah keras. Makanya ya, orang yang suka debat itu ngomongnya biasanya tambah kasar. Padahal dia debatnya debat masalah agama. Bukannya kemudian dia tambah sabar, tapi tambah kasar. Karena hatinya tambah keras. Terus kemudian mereka biasanya tambah jengkel. Karena muncul kedengkian tadi. Padahal bicara masalah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berbicara tentang permasalahan debat. Disebutkan bagaimana debat-debat yang buruk dalam surat Al-Mu'min ayat 58. Allah mengatakan innal ladzina yujadiluna fi ayati innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'un basir. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam hati mereka kecuali hanya keinginan kebesaran mereka sendiri. Ya, sekali-kali tidak akan pernah mencapainya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, perdebatan tentang ayat-ayat Allah untuk membatalkannya dengan kebatilan tanpa bukti yang jelas dan tanpa argumen adalah bersumber dari kesombongan yang ada dalam dada mereka terhadap kebenaran. Makanya orang kalau sudah keluar yang namanya perkara yang benar, yang kuat dalam Islam, kemudian masih didebat sama orang, tanda orangnya sombong. Bukan karena mau menunjukkan kebenaran, tapi ingin menunjukkan apa? Dirinya sendiri. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian juga di sisi yang lain, dalam surat Al-Ankabut ayat 46 Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Allah mengatakan, dan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab Yahudi Nasrani, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, dan juga diturunkan kepada siapa? Kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, ahli kitab. Dan hanya kepada Allah berserah diri. Allah melarang berdebat dengan ahli kitab jika dilakukan tanpa didasari pengetahuan yang dalam. Kalau pengetahuan kita cuma sedikit, nggak banyak, jangan coba-coba debat. Ini prinsipnya. Bahasa gampangnya, kita kalau nggak tahu tentang agamanya mereka, jangan coba-coba berbantah-bantahan. Ini perintahnya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dari pihak yang akan mendebat atau tanpa landasan kaidah yang benar, dan hendaklah tidak mendebat mereka kecuali dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, santun, perkataannya lembut, dan berdakwah kepada kebenaran, dan juga memperbagus kebenaran dan menolak kebatilan, serta mematahkan yang paling mudah untuk bisa mengantarkan mereka pada petunjuk. Itu intinya. Karena tujuannya apa? Menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, kita malah kemudian justru jatuh kepada kebatilan. Subhanallah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Man tarakal mira' wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Disebutkan barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, keburukan, maka Allah akan membangunkan buat dia rumah di pinggiran surga. Tapi siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan rumah di atas surga, bagian atasnya. Jelas, surga ini kan macam-macam. Ya, dibangunkan rumah di bagian atasnya surga. Surga yang atas. Tapi kalau orang meninggalkan debat padahal dia salah dia. Kemudian sudah dia nggak mau debat. Dia tahu dia salah. Maka dibangunkan rumah di pinggir surga. Anda bisa bayangin. Intinya orang ninggalin debat dibangunin rumah. Karena sebenarnya debat itu kalau kita ngasih tahu dibantah, orangnya nggak mau tahu, nggak ada kebaikan dalam debat sama sekali, justru membawa kepada keburukan yang sebenarnya. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi Sulaiman kepada anaknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya bunayya, wahai anakku, iya kawal mira', ya, tinggalkan debat. Fa inna naf'ahu qalil. Karena perdebatan itu manfaatnya sedikit. Kenapa? Mendebat karena ragu dan menentang itu manfaatnya sedikit. Bahkan wa huwa yuhijjul adawah bainal ikhwan. Justru akan menimbulkan, membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Gara-gara debat, akhirnya jadi musuhan. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Adabus Syafi'i bahwa ma nadartu ahadan illa ala nasihah. Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam memberikan nasihat. Kalau nasihatnya nggak nyampe, ya sudah, berhenti. Bahkan dikatakan juga wallahi ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayyuhti'ah. Bahkan dikatakan demi Allah, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap aku yang keliru. Jadi Imam Syafi'i itu berharap justru dia yang dinasihati. Kalau ternyata omongan dia salah, dia berharap dia yang dinasihati. Itu debat yang benar sebenarnya. Cari kebenaran. Itu intinya. Bahkan orang yang paling dibenci sama Allah adalah tukang debat. Paling dibenci, nggak tanggung-tanggung. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda bahwa inna abghadur rijal ilallah aladdul hisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang-orang yang suka berdebat. Itu paling Allah benci. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan aladdul hisam ay syadidul khusumah al-khasm, yaitu artinya sangat keras dan sangat sering apa? Debat. Itu artinya sangat keras dalam debat dan sangat sering dalam debat. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan perdebatan itu ada dua jenis. Jelas? Perdebatan yang pertama untuk mencela, yaitu untuk merendahkan orang yang jahil dan mencela ulama. Sebenarnya yang diinginkan dari perdebatan ini adalah membela pendapat pribadi, alias mencari pembenaran. Ini perdebatan yang tercela. Yang kedua,
perdebatan untuk mewujudkan kebenaran. Walaupun orang yang berdebat telah berada di atas kebenaran. Ya, jenis ini terpuji dan diperintahkan. Tanda jenis yang kedua adalah jika kebenaran telah jelas. Ya, bagi orang yang berdebat maka hatinya akan tenang. Ya, dan mengumumkan bahwa dia telah meralat kesalahannya sebelum perdebatan tersebut. Kalau perdebatannya, kalau sudah jelas kebenarannya, ya sudah, dia ngerasa tenang sudah, nggak ngelanjutin lagi. Itu yang dimaksud. Karena apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Sedangkan tanda perdebatan jenis yang pertama, keinginan sebenarnya adalah membela pendapat pribadi. Jika kebenarannya telah jelas, artinya ya berseberangan dengan pendapat pribadi, maka dia tidak akan pernah menerima dan terus ngeles hingga tidak akan ada ujungnya. Ini yang pertama, yang buruk tadi. Sudah benar nih, sudah paham, sudah jelas semuanya, masih di debat, ya sudah. Di saat kondisi kayak gitu, berhenti, selesai. Walaupun orang mengatakan, wah berarti dia kalah kan. Walaupun orang mengatakan seperti itu, terserah, berhenti. Karena dia tidak butuh kebenaran. Karena dia sudah menyombongkan diri dari kebenaran. Karena pada prinsipnya kenapa? Karena yang demikian ini berada dalam sebuah bahaya, yaitu dia tidak akan pernah menerima kebenaran dari perdebatan. Dan yang lebih parah lagi, tidak akan pernah menerima kebenaran ketika dia sedang sendiri, karena setan membisikkan sesuatu kepadanya hingga ragu dengan kebenaran itu. Ini yang terjadi. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 110. Kata Allah, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Allah mengatakan, kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergeliman kesesatan yang sangat. Dikatakan oleh Imam Mujahid, maksudnya Allah memalingkan di sini, kami akan menghalangi antara mereka dengan keimanan. Walaupun seluruh ayat Al-Quran mereka tidak akan pernah beriman. Walaupun seluruh ayat Al-Quran mereka nggak bakal beriman. Sebagaimana kami halangi antara mereka dengan keimanan pertama kali. Jadi istilahnya dari pertama sampai terus didatengin ayat Al-Quran nggak nyampe ke hatinya. Belas. Semuanya dikasih, nggak ada satu pun yang nyangkut. Ini kalau Allah SWT sudah benci sama hambanya. Orang kalau sudah cari pembenaran, istilahnya ini di ayat ini ya. Istilahnya, engkau kasih Quran 30 juz, nggak ada yang nyangkut sama dia. Sudah. Kalau gitu, kenapa kok nggak dari awal berhenti? Nah, jangankan engkau datangkan satu dalil, 30 juz engkau datengin, nggak nyangkut sama sekali. Ini yang dimaksud. Maka di sini tidak ada manfaatnya. Karena prinsipnya orang ini sudah nolak kebenaran dari awal. Makanya kalau kita ngomong, sudah, nggak perlu kita kemudian memaksakan pendapat kita yang kita tahu itu benar. Karena orangnya sudah tidak menerima kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan hadis Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Na'udzubillah min dzalik. Man jadala fi khusumatin bighairi ilm lam yazal fi sukhtillah hatta yanzi'ah. Barang siapa yang mendebat lawannya dengan tanpa ilmu, maka Allah akan senantiasa murka kepada dirinya sampai dia meninggalkan debat. Selama dia berdebat, Allah murkai terus. Sebagian ulama mengatakan, na'udzubillah min dzalik, di dalam kitab Hilyah, idza aradallahu bi abdihi syarra aghlaqa anhu babal amal wa fatalahu babal jidal. Berarti kan, apabila Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, maka Allah akan tutup pintu amalnya dan Allah buka pintu perdebatan. Jadi ciri-ciri orang yang disesatin adalah
amalnya nggak banyak, debatnya yang banyak. Itu tanda Allah tutup hidayah. Tapi sebaliknya, kalau orang Allah SWT berikan kepadanya hidayah, berarti Allah tutup pintu debatnya, Allah buka pintu amalnya. Ini prinsipnya. Bahkan dikatakan oleh Malik rahimahullah mengatakan bahwa al-mira' fil ilm yuqasil qalb wa yurithud dhan. Imam Malik ya, bahwa perdebatan dalam ilmu menjadikan hati keras dan mewarisi dendam. Orang bukannya tambah apa? Tambah legowo, tambah dendam gara-gara debat. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan kenapa orang itu bisa tambah sesat padahal dulunya dapat hidayah. Kok tambah ndak karuan hidupnya, bahkan di akhir hidupnya. Kata Rasulullah, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utlul jidal. Thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Dikatakan bahwa kaum itu, bentar, ada ayat yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Bahwa tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali karena suka debat. Jadi orang ini dapat hidayah, sudah dia di atas kebenaran, tiba-tiba belok gara-gara suka apa? Debat. Ya, kemudian Rasulullah membacakan ayat, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah. Intinya apa? Perdebatan. Ini di awal kita jelasin masalah ini. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk bermusuhan, maka ia akan banyak berpindah-pindah agama. Bukan murtad cuma satu, jadi apa? Malah pindah-pindah agama. Kenapa? Karena menjadikan agama sebagai permusuhan. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan kepada seseorang yang mendebatnya, adapun aku, maka aku telah mengetahui agamaku. Jika engkau telah menghilangkan agamamu, maka carilah. Itu prinsipnya. Karena orang itu kalau sudah tahu berada di atas keburukan, pada prinsipnya dia akan kehilangan agamanya. Setelah dia mendebat kebenaran. Jadi efeknya, orang itu kalau sudah tahu salah, tetap debat, kayak orang kehilangan agamanya. Makanya disuruh untuk cari agamamu. Agamamu terus yang mana yang benar? Cari. Bahasa gampangnya seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih, mira' fil Quran kufrun. Berdebat dalam masalah Al-Quran adalah kafir. Kufur. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dalil, jangan macam-macam. Nggak perlu ngomong apa, enggak, tapi gini, sudah. Hujahmu jelas. Jangan kau lanjutkan dengan bela diri. Betul enggak? Karena ada orang masih ngeles. Untuk apa? Bahan pembicaraan. Biar ngomongnya bisa lama. Na'udzubillah dari kufur. Ya. Bahkan Imam At-Tahawi rahimahullah dia mengatakan, barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, ilmu tersesat adanya. Ya, contoh ngelajari ilmu sihir dan lain sebagainya. Tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ilmu yang dipelajari akan menutup jalan untuk memurnikan tauhid. Jadi apa intinya apa? Jadi musyrik. Bahkan kejernihan ilmu pengetahuannya akan hilang. Bahkan juga keimanan terhadap yang benar akan terhalang dari tauhid, kejernihan ilmu, dan iman yang benar. Gara-gara apa? Gara-gara mereka cari jalan selain Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 8, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm
wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa wahyu yang memberi penjelasan. Ini yang terjadi. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Kenapa? Mereka akan ditimpa fitnah di dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan, dan bid'ah. Atau ditimpakan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberikan hukuman had, dipenjara, atau yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara menyelisihi syariatnya Rasulullah SAW. Diadab sama Allah berupa apa? Adab secara keyakinan dan adab secara fisik, yaitu apa? Dihukum dan lain sebagainya. Ini efeknya. Gara-gara apa? Mendebat. Karena dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang kepadamu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha syadidul iqab, karena Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Maka ya ikhwah, dari sini kita tahu bahwa ternyata perdebatan tidaklah meninggalkan kecuali keburukan. Karena kalau orang sudah tahu berada di atas kebenaran, harusnya dia sudah berhenti dan langsung menerima, tanpa kemudian dia mencari solusi yang lain. Di saat seseorang sudah mendapatkan kebenaran tapi masih cari solusi, justru Allah tambah jauhkan dari kebenaran dan Allah sesatkan hidupnya. Ya, makanya debat ini merupakan perkara keburukan, bukan perkara kebaikan, bahkan semakin menyesatkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perdebatan yang tidak bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar. Saya dokter. Iya, dokter. Iya. Bismillah. Ya. Ya. Jidal dengan cara yang baik itu artinya gini loh. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama apa? Bil hikmah. Jelas? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Cara terakhir ya, baru wajadilhum billati ya ahsan. Pertama bil hikmah. Ulama menjelaskan di antaranya hikmah adalah di mana kita memberikan contoh. Itu hikmah. Ya ikhwah, pertama sebelum kita ngasih tahu orang, kita tunjukin bagaimana kebenaran itu. Karena efek dari amal soleh itu bisa membawa kepada kebaikan bagi orang yang melihatnya. Sampai-sampai mereka merasakan, ini loh, orang ini ngerasain kok bahagia, kok enak. Seakan-akan Allah berikan hidayah gara-gara dia ngasih contoh. Itu hikmah. Jelas? Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa, maka kemudian mau'idhah hasanah. Nasihat yang baik, lemah lembut. Ya. Jadi pertama adalah praktek, baru bicara nasihat. Karena nasihat yang terbaik itu bukan dengan lisan, tapi dengan amal soleh. Itu nasihat yang paling bagus. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri pada waktu itu ya didatengin oleh para budak. Ya, beliau mengatakan bahwa wahai Abu Sa'id, coba engkau berikan nasihat kepada orang-orang supaya mereka, motivasi mereka untuk memerdekakan budak. Untuk bisa bayangin, kata Imam Hasan Al-Basri, baiklah, ditunggu khutbah Jumat. Waktu itu mereka sudah senang, ini mau khutbah Jumat tuh, kok Imam Hasan Al-Basri kok belum menyampaikan. Kemudian sampai akhirnya sekitar 2 bulan, baru Imam Hasan Al-Basri naik
ya, kemudian disampaikan sampai orang-orang tuh nangis semua. Kemudian sampai ke rumah mereka membebaskan budaknya masing-masing. Saking omongannya Imam Hasan Basri masuk hati. Ini para budak datang lagi ngomong, kenapa engkau baru sekarang menyampaikan? Kata Imam Hasan Basri, ketika kalian meminta untuk menyampaikan, maka aku pun mengumpulkan uang dulu. Dikumpulin dulu uangnya sampai cukup buat beli budak. Aku beli budak, aku bebaskan baru aku ngomong. Itu prinsipnya. Makanya inilah yang namanya hikmah. Sehingga ketika seorang menasihati masuk di hati, karena dia jadi orang pertama yang ngelakuin. Bahasa gampangnya seperti itu. Kalau nggak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan debat itu ada dua. Ada debat yang ini menunjukkan dirinya sendiri, bukan buat mau menunjukkan kebenaran, tapi menunjukkan dirinya. Maka ini kondisi seperti ini adalah tercela. Karena biasanya kalau orang menunjukkan dirinya, dikasih tahu yang benar tetap lanjut. Jelas? Yang kedua, ingin menunjukkan kebenaran. Ciri-cirinya apa? Ketika sudah sampai kebenaran, mandek dia sudah berhenti. Yes. Orangnya kalau nggak nerima, ya sudah. Ini namanya wajadilhum billati ahsan. Jelas? Itu prakteknya. Bedanya sama yang ini, banyak orang yang di sini yang kita jelasin dari A sampai Z tadi adalah orang-orang yang menunjukkan dirinya, bukan kepingin cari kebenaran. Jadi intinya, pokoknya orang tuh harus paham, anak tuh harusnya kayak gini. Dia harus nerima. Itu namanya menunjukkan dirinya. Debat kusir itu niatnya bukan karena menunjukkan kebenaran, tapi nunjukin kalau anak menang. Sudah, kalau anak, sudah intinya. Walaupun engkau di atas kebenaran, engkau akan batil. Karena tujuanmu bukan karena Allah, tapi karena apa? Dirimu sendiri tujuannya. Tapi omonganmu di atas Quran dan Sunnah. Artinya engkau hiasin kebatilan dengan bungkus kebaikan. Niat awalnya sudah batil. Jelas? Makanya istilah jadilhum billati hiya ahsan, kita ini intinya mbak kebenaran. Kalau sudah tersampaikan, selesai. Jangan dilanjutin. Itu intinya. Jelas? Makanya para ulama pernah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, beradu argumen tentang masalah pendapat. Subhanallah, apa yang terjadi? Coba lihat akhlaknya mereka luar biasa. Begitu selesai, ternyata Imam Syafi'i ngambil pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ngambil pendapatnya Imam Syafi'i. Akhirnya tukar pendapat malahan. Kenapa? Muhammad siapa? Muhammad bin Hasan? Iya. Muhammad bin Idris. Iya, Asy-Syafi'i. Ya. Iya, oh Imam Malik. Iya, betul. Artinya apa? Tukar apa? Pendapat. Itu realitanya, karena mereka kepingin cari kebenaran. Makanya sampai mereka itu mengatakan masah minal hadits fahuwa madhabi. Apa yang paling benar dari hadis, paling sahih sudah, maka itu madhabku. Itu yang dimaksud jadilhum billati hiya ahsan. Karena yang disampaikan kebenaran, selesai kebenaran itu tersampaikan dan dia tenang, berhenti. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Sudah terwakili, Mizen? Belum. Mau tanya Iya. Perdebatan yang dilarang itu apa hanya khusus ilmu agama atau disiplin ilmu yang lain? Semua debat kusir jelek. Yes. Tidak ada kusir ilmu. Kalau ada kusir tidak apa-apa. Intinya orang debat itu buat nyampein penjelasan kebenaran. Ini bicara secara umum. Kaidahnya, terutama masalah agama. Artinya sama dunia juga sama. Kalau kemudian kebenaran ini sudah tersampaikan, selesai. Tapi kalau kemudian kebenaran tersampaikan masih dibantah, berarti orang nggak mau nerima. Sudah. Hatta masalah dunia tetap nggak ada ujungnya. Justru malah apa? Berantem. Sudah. Ini kaidah umum. Makanya agama itu ngasih kita, ya, adab-adab koridor-koridornya. Dipraktekkan bisa secara umum. Apalagi masalah agama yang kemudian kita harus menjaga dengan baik.
dunia sama, kita juga jaga kalau mau selamat. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ditutup, nggak boleh. Bagaimana ngadepi jin yang enggak berdebat? Waduh. Weekend. Insya Allah dapat hidayah. Amin. Sakinah. Susi. Itu kayak Syafi'i sama Muhammad bin Hasan muridnya Imam Malik. enggak, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Kok jadi muridnya Imam Hanafi, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i Imam Ahmad bagaimana tahu? Ini karena mereka kan Imam Syafi'i ini belajar hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar fikih dari Imam